Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sudah siap untuk pembelajaran matematika pada hari ini? Siap, Bu. Wah, anak-anak ibu bersemangat sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin ya doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian lihat teman yang ada di sisi kiri, kanan, depan, dan juga belakang kalian. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini lengkap ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan layar yang berada di depan. Di sini ada beberapa deretan angka yang menunjukkan berat badan dari beberapa orang siswa. Nah, di sini ada 42, 40, 39, 44, 40, 41, dan seterusnya. Sekarang Ibu mau bertanya, angka-angka ini itu disebut dengan apa ya? Dan juga bagaimana sih cara untuk mencari nilai rata-rata, nilai tengah? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Masih bingung cara mencarinya gimana ya? Tidak apa-apa ya kalau belum tahu, karena hari ini kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir nih. Di sini, dari angka-angka ini, angka mana sih yang paling sering kalian lihat di sini? Angka 40, Bu. Betul ya, angka 40 ini itu muncul sebanyak 3 kali. Jadi, kumpulan angka-angka yang tadi itu disebut dengan data. Sedangkan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, dan cara menganalisis data tersebut itu disebut dengan statistika. Data itu adalah sebuah kumpulan informasi angka-angka dari suatu hasil pengamatan atau pengukuran. Jadi, data ini itu berperan sebagai objeknya, sedangkan statistika ini berperan sebagai ilmunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami apa itu data dan juga statistika, serta kita akan mencari nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling banyak muncul, dan juga kita akan mempraktikannya menggunakan Microsoft Excel. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sebelum kita memasuki materi utama, kita akan kenalan dulu nih sama ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu adalah sebuah nilai yang mewakili ataupun menggambarkan suatu kumpulan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean, nilai rata-rata. Nah, cara untuk mencari nilai rata-rata itu sendiri adalah semua datanya ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada median. Median itu adalah nilai tengah. Untuk mencari median, datanya ini harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Median juga ada 2. Yang pertama itu ada median data ganjil, dan yang kedua ada median data genap. Nah, untuk mencari median data ganjil, kita cukup mengambil angka yang berada di tengahnya saja. Sedangkan untuk mencari median data genap, kita harus mengambil 2 angka yang berada di tengah, lalu kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya itu adalah nilai mediannya. Selanjutnya yang ketiga ada modus. Modus itu sendiri adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang sering banyak muncul. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-rata, mean, nilai tengah, median, dan nilai paling banyak muncul, modus. Nah, kita akan melakukan perhitungan menggunakan data yang tadi ya.
Nah, di sini kita urutkan dulu terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari angka ini yang pertama itu 36, lalu 38, 39, 40, 40, lalu 41, 42, 44, dan juga 50. Nah, sekarang kita akan mencari nih meannya. Kan untuk mencari nilai mean itu, semua datanya harus kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Di sini, banyaknya data di sini ada berapa? Ada yang tahu? Ada 10, Bu. Nah, betul ya, banyaknya data di sini itu ada 10. Jadi, kita jumlahkan semuanya dan kita bagi dengan 10. Silahkan kalian jumlahkan. Ada yang tahu hasilnya berapa? 410. Ya, betul, 410. Nah, 410 kita bagi dengan 10. Silahkan kalian hitung 410 dibagi dengan 10 hasilnya berapa? 41, Bu. Nah, betul ya, jawabannya itu 41. Sekarang untuk mencari median, datanya kan udah kita urutkan nih. Tinggal kita cari nilai mediannya yang berada di tengah. Nah, yang ini kita coret. Coret. Kita harus mencoret kedua sisinya. Nah, jadi nilai mediannya itu yang ini, 40 dan 40. Jadi 40 ditambah 40, lalu kita bagi dengan 2. Hasilnya itu ada yang tahu? 40 tambah 40 itu kan 80. Nah, 80 kita bagi dengan 2. Hasilnya itu berapa? Hasilnya itu 40, Bu. Betul ya, jawabannya itu adalah 40. Selanjutnya mencari nilai modus. Nah, nilai modusnya itu kan kita udah tahu nih tadi di awal juga. Kalau nilai modus ini yang paling sering muncul dan yang paling sering terlihat oleh kita. Jadi nilainya itu adalah 40. Sebelum kita mempraktikkan di Microsoft Excel, apakah kalian ada yang masih belum paham cara menghitungnya? Sudah paham, Bu. Nah, jika kalian sudah paham, di sini Ibu akan mempraktikannya menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama kita harus membuka dulu aplikasinya. Nah, setelah kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kita ketik nih data yang tadi. Tadi itu ada 36, lalu ada 38, 39, 3 kali, 41, 42, 44, dan juga 50. Nah, untuk mencari nilai mean, kita ketik sama dengan average ini, lalu kita blok semua datanya, dan kita klik enter. Nah, ini itu rumusnya sama dengan average, kurung buka A1 sampai A10. Nah, ini itu kolom A baris ke-1 sampai kolom A baris ke-10. Selanjutnya, untuk mencari nilai median, kita ketik sama dengan median yang ini, lalu kita blok semua datanya dan juga kita klik enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai modus, kita klik sama dengan mod. Kita blok lagi semua datanya dan kita klik enter. Nah, apakah perhitungan kita yang tadi dengan perhitungan di Microsoft Excel ini sama? Sama, Bu. Artinya, Microsoft Excel ini bisa membantu kita menghitung dengan lebih cepat dan juga lebih akurat. Tapi ingat ya, konsep dasarnya ini harus tetap kalian pahami. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih bingung tentang cara memasukkan rumusnya ke dalam Microsoft Excel? Tidak ada, Bu. Kami sudah paham, Bu. Karena kalian sudah paham, sekarang giliran kalian untuk mencobanya sendiri ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan sebuah lembar kerja. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Baik, Baik, Bu.
Nah, di lembar kerja tersebut ada petunjuk pengerjaannya, silahkan dibaca, dan tugas kalian adalah menghitung nilai mean, median, dan juga modusnya menggunakan perhitungan sederhana dan juga menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, hasil yang didapatkan silahkan tuliskan di dalam tabel, dan di bawah tabel ada 2 pertanyaan diskusi yang harus kalian jawab. Paham? Paham, Bu. Waktu pengerjaannya itu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, karena waktunya sudah habis, silahkan kalian kumpulkan ke depan. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama ya. Ibu mau nanya nih, untuk kelompok 1, nilai rata-rata yang kalian dapatkan berapa? Dan rumus apa yang kalian masukkan di dalam Microsoft Excel? Nilai mean yang kami dapatkan 81,5 Bu. Rumus yang digunakan itu adalah sama dengan upgrade A1 sampai A10. Betul sekali ya jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 medianya berapa ya? Dan juga rumus yang kalian masukkan di Microsoft Excel itu apa? Mediannya adalah 80 Bu, dan rumus yang kami gunakan adalah sama dengan median A1 sampai A10. Betul ya anak-anak, jawaban dari kelompok 2 juga betul. Selanjutnya kelompok 3, berapa modusnya dan berikan alasan kalian kenapa angka tersebut disebut dengan modus. Modusnya adalah 80 Bu, alasannya karena dari semua nilai angka 80 adalah angka yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Betul ya, jawaban dari kelompok 3 sudah benar, alasannya itu juga sudah betul. Alasan kenapa angka tersebut disebut dengan modus itu juga sudah benar, karena angka 80 itu muncul sebanyak 3 kali. Nah, untuk pertanyaan diskusi nomor 1, jika seandainya ada satu siswa lagi yang mengikuti ujian susulan dan dia mendapatkan nilai 75, apakah nilai modusnya ini akan berubah atau tidak? Coba kelompok mana yang ingin menjawab, angkat tangannya. Kelompok kami Bu. Silahkan kelompok 1. Jawabannya modusnya itu berubah karena jika ditambah nilai 75 satu lagi, angka 75 ini akan muncul sebanyak 3 kali, sama banyaknya dengan angka 80. Jadi modusnya ada 2 Bu, yaitu 75 dan 80. Nah, jawaban dari kelompok 1 juga betul ya anak-anak. Ingat, modus bisa lebih dari 1 apabila jumlah kemunculan dari beberapa nilai ini sama-sama paling banyak. Paham? Paham, Bu. Lanjut ke pertanyaan diskusi nomor 2. Jika kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya itu adalah 80, apakah nilai rata-rata dari 10 orang siswa tersebut sudah mencapai KKM atau belum? Berikan alasannya. Coba kelompok mana ingin menjawab? Ibu mau tahu nih. Ada yang bisa menjawab? Kelompok 2 Bu. Silahkan kelompok 2. Jawabannya sudah mencapai KKM karena KKM matematika kan 80. Nah, rata-rata dari 10 orang siswa 81,5. Karena 81,5 ini lebih besar dari 80, berarti secara rata-rata siswa yang ikut susulan ini sudah tuntas KKM-nya. Wah, jawaban dari kelompok 2 ini sudah sangat benar ya anak-anak. Nah, ini kan yang ditanyakannya itu nilai rata-rata dari 10 orang siswa apakah sudah mencapai KKM? Nah, jawabannya ini sudah ya, karena nilai rata-rata dari 10 orang siswa itu adalah 81,5. Jadi, karena 81,5 ini lebih besar dari 10, maka ini itu sudah mencapai KKM. Tapi, jika pertanyaannya adalah apakah nilai rata-rata setiap individu sudah mencapai KKM, jawabannya itu belum ya, karena masih ada 3 orang siswa yang belum mencapai KKM, diantaranya itu 2 siswa memiliki nilai 75 dan 1 siswa memiliki nilai 70. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, sekarang mari kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah mengerjakan dengan sangat baik pada hari ini. Tadi kan kita sudah mengerjakan secara berkelompok. Sekarang, Ibu ingin tahu seberapa paham kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini.
Ibu akan memberikan sebuah kuis singkat kepada kalian. Ini itu dikerjakannya individu ya. Karena kita tidak membawa handphone, maka ibu akan menampilkan kuis tersebut di layar di depan. Nah, soalnya itu cuma 5 soal. Tiap soalnya itu ibu kasih waktu 30 detik. Tolong siapkan selembar kertas dan juga pulpen. Dan jangan lupa kasih nama di pojok kanan atasnya. Sudah siap semuanya? Siap. Mari kita mulai. Untuk pertanyaan nomor 1, silakan dibacanya baik-baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 5. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silakan kumpulkan kertas kalian itu ke depan. Ibu akan memeriksanya ya. Oke, setelah ibu periksa, di sini masih ada beberapa siswa yang masih ragu dalam menjawab soal median. Nah, ada beberapa siswa yang menjawabnya itu tidak diurutkan terlebih dahulu ya. Ingat, jadi untuk mencari nilai median, datanya itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Paham anak-anak? Iya, paham, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang berani menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, silahkan. Hari ini kita belajar statistika. Kita cari median buat rata-rata, median buat nilai tengah, sama modus buat nilai yang paling sering muncul. Terus kita juga buktikan kalau nyari nilai-nilai itu bisa lebih cepat kalau pakai Microsoft Excel. Wah, kesimpulan yang kamu sampaikan itu sudah sangat jelas dan juga tepat ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita beri tepuk tangan untuk Sidik yang telah berani menyimpulkan materi pada hari ini dan juga untuk diri kita sendiri yang sudah belajar dengan sangat hebat pada hari ini. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semuanya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.